Siap salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa hari ini? Luar biasa. Sudah doa belum? Belum. Kita semua berdiri, satu teman untuk pimpin kita dalam doa. Teman Novi bisa pimpin kita dalam doa. Baik Bu. Bu Guru dan teman-teman, marilah kita samakan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Sang Pemberi Allah, terima kasih atas berkat umur Engkau telah menjaga kami sepanjang hidup kami ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami memulai dengan belajar mengajar kami. Tuhan, Engkau yang memimpin membimbing kami dari awal hingga pada akhirnya belajar mengajar kami ini. Semua doa ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hingga doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Novi, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Semua hadir kita anak-anak. Hadir, Ibu. Sekarang Ibu absen dulu. Novianti Gobai, Hadir Bu. Petronella Peni, Teresia Jawa Barat, Juliana Dwanuka, Maria Magdalena Mea, Maria Bintolo. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan hidup panggilan dalam berkeluarga. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu keluarga? Coba teman mana yang bisa menjelaskan apa itu arti keluarga? Oke, ada yang pendapat lain lagi selain dari teman Mabel? Teman Novi mungkin ada tambahan dari jawaban teman Mabel? Ada kakek, ada nenek. Seperti yang teman-teman lihat. Oke, jadi ya benar. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi kalau keluarga itu terdiri dari dua orang atau lebih. Kalau yang sudah teman Ella atau teman-teman lain yang mengatakan bahwa ada kakek, ada nenek, ada cucu dan ada cucu cece dan itu dan semuanya itu disebut keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari apa saja? Kita semua ya. Oke, kita masuk ke slide yang berikut. Di dalam keluarga mesti ada seorang ayah dan ibu. Di sini tanggung jawab seorang ayah apa saja teman-teman? Menjadi bapak. Ada yang menambahkan lagi? Sebagai partner istri. Kepada keluarga. Ada yang lain lagi selain dari yang ibu jelas dipaparkan di sini? Sebagai partner untuk anak-anaknya. Oke, ibu akan menjelaskan satu persatu. Jadi tanggung jawab seorang bapak atau suami, yang pertama suami sebagai kepala keluarga, yang tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa seorang ayah atau seorang bapak harus menafkahi keluarganya. Di sini ada orang tua yang menafkahi tidak teman-teman? Ada juga yang tidak. Kalau tidak menafkahi itu alasannya apa teman-teman? Alasannya pertama ada hubungan suami istri, tetapi dalam perjalanan kedua suami istri tersebut ada berpisah, maka dari itu suami ibu sebagai biasanya ada ibu yang sebagai ada ibu menjadi kepala keluarga, ada juga suami menjadi kepala keluarga. Jadi teman Novi, di teman Novi sendiri atau dilihat dari pengalaman tetangga? Dilihat dari pengalaman tetangga dan pengalaman keluarga, saudara. Oh, jadi seorang ayah kalau tidak menafkahi keluarganya, salah satunya itu tidak hubungan suami istri, atau dalam sini bisa kita katakan komunikasi antara seorang suami dan istri tidak berjalan dengan baik. Yang berikut kita lihat suami sebagai partner istri. Ada yang
Jadi di sini suami sebagai partner istri itu suami harus mendukung istri, tidak boleh saling mengejek istri, atau ketika istri melakukan sesuatu kegiatan maka peran suami di sini harus sangat penting untuk mendukung serta memberikan motivasi. Kita lihat pada perkembangan zaman ini, era modern ini, dengan perkembangan teknologi di dalam keluarga juga salah satu hubungan retak karena tidak ada komunikasi timbal balik antara suami dengan istri. Begitu juga dengan istri. Yang berikut, suami sebagai pendidik. Jadi pendidik di sini bukan hanya anak, bukan hanya dapat dari kasih sayang seorang ibu, tetapi anak juga dapat dari kasih sayang seorang ayah. Contohnya apa anak dapat kasih sayang dari seorang ayah? Siapa yang bisa berikan contoh? Teman Mame mungkin bisa. Contohnya kalau kasih sayang dari seorang ayah itu kita meminta sesuatu di ayah, dia selalu memberi seperti itu. Atau kita sakit, dia selalu menemani seperti itu. Atau kita punya tugas dari sekolah, kita bisa minta bantuan bapak untuk mengerjakan tugas tersebut. Ada yang pendapat lain lagi? Menjaga kita. Mengajarkan kita, pesan kita, meski kecil mengajarkan kita untuk ajar. Jadi suami sebagai pendidik di sini, peran suami sebagai pendidik bukan dia hanya memberikan uang atau memberikan keinginan anaknya seperti beli baju atau mainan, tetapi di sini tuntut kasih sayang itu secara langsung, bukan hanya dia punya kasih sayang itu hanya material saja. Yang berikut kita lihat dari tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Sebelum ibu menjelaskan lagi, ibu mau tanya kepada teman-teman, kira-kira tugas dan tanggung jawab seorang ibu atau istri itu seperti apa? Ya, urus rumah tangga. Ada yang lain lagi? Ya, sebagai mitra. Ada yang lain lagi? Dan dia juga sebagai pendidik, tidak hanya bapak tapi mama juga sebagai pendidik. Ibu, saya mau tanya kalau mitra dan keluarga itu seperti apa? Oke, nanti ibu akan menjelaskan. Nah, sebelum ibu menjawab pertanyaan teman Marlene, ibu akan menjelaskan dulu tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Yang pertama, istri sebagai hasil dalam keluarga. Dalam hal ini peran istri harus mendukung dalam keluarga seperti seorang ayah. Jadi istri di sini dia harus juga memberikan motivasi kepada suami yang sudah ibu jelaskan pada tugas dan tanggung jawab seorang ayah dan kepada istri. Jadi istri di sini juga bukan duduk di rumah hanya urus dandan, urus TikTok. Ada yang mama jelaskan juga main FB, main Instagram, main dengan kesibukan HP-nya sendiri ketimbang memberikan motivasi terhadap suaminya. Yang kedua, istri juga sebagai mitra dalam keluarga, berarti dia punya ada kesinambungan dengan penjelasan nomor 1. Yang berikut, istri sebagai pendidik. Jadi di sini seorang anak tentunya mendapat kasih sayang seorang ibu. Berarti keterikatan seorang anak dengan ibu itu sudah sangat ikat dengan keterikatan seorang anak terhadap ayah. Kenapa ibu katakan begitu? Karena seorang anak itu sudah dibentuk dalam seorang rahim ibu. Jadi antara keterikatan anak dengan ibu itu sudah sangat erat. Apalagi ketika seorang ibu melahirkan seorang anak, dan dalam masa proses pertumbuhan anak menjadi dewasa, seorang ibu memberikan ASI kepada ibu. Nah, dalam ASI ini bukan hanya mengenyangkan perut atau mengisi perut seorang bayi, tetapi dalam ASI dalam hal ini juga keterikatan antara anak dengan ibu. Yang tadi teman Marlene tanyakan mitra dalam keluarga. Jadi mitra dalam keluarga ini berarti hubungan timbal balik dan komunikasi dalam keluarga itu baik antara suami dan istri juga anak. Jadi di sini peran orang tua suami dengan seorang ibu harus berjalan seimbang sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam keluarga itu bisa terjalin dengan baik.
jika tanggung jawab dari seorang keluarga terhadap anak atau pendidikan keluarga terhadap anak tidak baik, maka anak tersebut akan merasa terbeban atau bisa dikatakan anak itu sebagai broken home karena tidak mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Terkadang juga anak hanya mendapatkan kasih sayang dari salah seorang pihak. Ada yang mendapat kasih sayang dari seorang ibu saja, dan ada yang juga mendapat kasih sayang dari seorang ayah saja. Di sini apakah teman-teman mempunyai pengalaman yang seperti ibu jelaskan, ataukah teman-teman mempunyai orang tua yang benar-benar maksudnya teman-teman mendapatkan kasih sayang antara seorang ibu dan ayah itu sama rata? Semuanya sama rata. Oke. Di sini juga ibu akan memberikan contoh terkait dengan penglihatan ibu dengan seorang teman ibu. Jadi dia di sini dia mempunyai seorang ayah sudah meninggal ketika ia berusia menjenjang pendidikan SD kelas 5, yaitu penerimaan komuni. Setelah penerimaan komuni, 52 hari dia punya ayah meninggal. Dan di sini ketika ayahnya meninggal, anak itu akan menjadi buonan. Dan pada pertumbuhan dan perkembangan sekarang ini yang ibu lihat sekarang, dia punya pemikiran yang tidak terarah lagi dan pendidikannya di dalam keluarga berhutang. Terus ibu mau bertanya kepada dia, "No, kenapa aku punya sifat dan mental itu hancur seperti ini, padahal sebelumnya aku punya ayah masih hidup, aku tidak seperti ini." Terus dibilang, "Saya begini karena saya stres, tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah seutuhnya." Terus saya tanya balik, yang tidak kasih sayang seorang dari ayah yang tidak seutuhnya, maksud di sini itu seperti apa? Dia menjelaskan bahwa dia punya ayah lebih mementingkan kesibukan di luar ketimbang dengan makan malam bersama dengan keluarga, dan ada saling komunikasi antara anak dengan ayah dan seorang suami dengan istri tidak ada. Maka di sini ibu bisa menarik kesimpulan bahwa di dalam keluarga itu harus ada saling komunikasi, keterbukaan, dan juga harus ada saling pendengaran. Yang berikut kita lanjut ke slide yang ketiga. Yang berikut kita melihat kewajiban anak terhadap orang tua. Di sini bukan hanya peran orang tua saja, tetapi juga orang tua dituntut untuk peran anak harus mempunyai kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua seperti apa saja? Berbakti kepada orang tua. Oke, berbakti kepada orang tua. Ya, terus Mencuci baju. ada yang pendapat lain lagi? Satu. Membahagiakan orang tua, patuh kepada orang tua. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada seperti yang teman Ayat yang ke-10 perintah Allah dengan nomor yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu, karena ayah dan ibu kita adalah wakil dari Allah. sangat benar sekali. Tepuk tangan. Mantap. Benar, patuh kepada orang tua itu harus menuruti semua perintah orang tua. Jadi menurut semua perintah orang tua itu perintah yang baik, dan sampai orang tua suruh yang tidak baik, kami juga ikut jalan dari anak itu tidak baik. Ibu kira itu tidak mengikuti Yang berikut, membahagiakan orang tua dengan cara apa, teman-teman? Memberikan nilai yang baik kepada Oke, salah orang satunya memberikan Iya. nilai yang baik. Jadi menurut pendapat saya, membahagiakan orang tua adalah kita harus mendapat nilai yang baik. Kita harus dalam persekolahan kita harus belajar dengan giat, teguh supaya kita dapat mendapatkan nilai yang baik, dan dalam persekolahan sampai kita membahagiakan orang tua pada saat jenjang yang tinggi, lebih tinggi tentunya. Oke, Jadi jadi sukses. benar sekali teman Robi punya jawaban membahagiakan orang tua. Di sini salah satunya itu harus tunjuk nilai semester kita harus baik. Di sini ada yang masuk 5 besar atau ada yang bisa masuk 10 besar? Ada. Jangan membahagiakan prestasi terus ya anak-anak, itu salah satu bentuk dari seorang anak membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, Ibu.
keluarga itu harus saling berkomunikasi dengan saling cinta dan komunikasi. Karena pentingnya cinta dalam keluarga sehingga membina dalam keluarga itu terjalin dengan baik. Oke, yang berikut kita melihat keterbukaan. Dalam keluarga pasti ada saling keterbukaan antara orang tua dengan anak dan juga anak terhadap orang tua. Yang berikut komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga di sini menuntut keluarga itu harus memberikan keterbukaan yang sudah Ibu jelaskan sebagian yang atas. Dia berkesinambungan dengan komunikasi dalam keluarga. Jadi tanpa keterbukaan komunikasi juga tidak bisa terjalin dengan baik. Terkadang di dalam sebuah keluarga itu ketika ada masalah yang dialami seorang anak, dia tidak akan memberitahukannya kepada orang tuanya. Salah satu faktor penyebab dari seorang anak takut memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, yang pertama dilihat dari faktor internal, faktor dari dalam keluarga itu tersendiri. Karena pembentukan keluarga itu mungkin kasih sayangnya antara hubungan erat antara orang tua dan anaknya tidak terjalin dengan baik. Jadi ketika anak mempunyai masalah, dia akan tidak merespon, dia tidak akan memberitahukan kepada orang tuanya. Contohnya kalau perempuan bisa hamil masih di bangku pendidikan, maka dia pasti yang pertama dia akan takut. Yang kedua dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini kita lihat dari pengaruh lingkungan dan pengaruh teman. Karena di sini ketika melihat temannya sudah hamil, bukan temannya itu menolongnya, tapi menolongnya dalam hal di sini tanda kutip, yaitu dia membiarkan menyuruh temannya itu untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang tuanya dan memberikan solusi untuk menggugurnya. Jadi ibu harapkan materi dari yang ibu paparkan ini sangat penting untuk bagi teman-teman semua. Apalagi teman-teman di sini masih tingkat SMA, berarti mau melanjutkan ke bangku perkuliahan. Jadi ibu harapkan semoga teman-teman mempunyai cita-cita dan impian dapat terwujud dulu baru hidup berkeluarga. Berikut apa yang sudah ibu jelaskan di sini, apakah teman-teman sudah mengerti atau memberikan pertanyaan? Ibu memberikan waktu dan kesempatan. Sudah mengerti dulu. Sudah mengerti kan? Sudah. Oke. Materi kita punya hari ini sampai di sini saja. Nanti minggu depan baru kita lanjut materi. Baik. Hari itu ibu minta kita semua berdiri untuk doa penutup. Baik itu. Salah satu teman itu memimpin kita doa. Teman Diana silakan. Mari kita menyiapkan hati dan doa kita berdoa dalam nama Bapa dan terima kasih Tuhan atas dan sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini berguna bagi masa depan kami. Semoga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan